Meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun, maka orang-orang barat, oriental artinya timur, orang barat yang mengkaji tentang timur, tentang Islam, nama orientalis. Mereka terpukau dengan sejarah Nabi Muhammad SAW, maka mereka tulislah Nabi Muhammad pemimpin nomor 1, 100 ranking influential person in history. 100 saratui, ranking tingkatan, influential person orang-orang berpengaruh in history, dalam sejarah. Yang menulis bukan orang Islam, namanya Michael H. Hart. Dari namanya lah tahu ini tidak bersunat. Kalau Abdul Somad menulis buku 100 tokoh paling berpengaruh Nabi Muhammad nomor 1, kecil orang, iyalah membela agama ini, apologi namanya kalau membela agama awak. Tapi kau nama menulis bukan orang awak, bukan orang Indonesia, bukan orang Minangkabau. Michael H. Hart itu nama menulisnya orang Amerika. Diundang lainnya ke Mesir oleh pemerintah Mesir, Majlis A'la Lissu'un Al-Islamiyah. Ditanya di orang Mesir, "Hai Michael H. Hart, manga waang menyabik Nabi Muhammad ko nomor 6 patamu?" Itu terjemah Minangkabau. Kenapa Nabi Muhammad nomor 1? Apa kata Michael H. Hart? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan yang tidak dilakukan oleh nabi-nabi lain, yaitu dia adalah tokoh pemimpin. Makanya dia mengirim surat ke Raja Mesir, mengirim surat ke Raja Persia, mengirim surat ke Raja Romawi. Kalau ada kepala negara berkirim surat ke kepala negara, itu namanya menjalin hubungan bilateral dua negara. Kalau 3 sampai negara namanya multilateral. Yang layak berkirim surat kepada kepala negara hanyalah seorang pemimpin negara. Surat Nabi dibaca oleh Raja Persia. Raja Persia namanya Kisra. Siapa namanya? Kisra. Dibacanya surat Nabi, dikoyaknya surat Nabi, disobek-sobeknya surat Nabi, dicampakkannya ke tanah, melapor dan membawa surat Nabi itu ke Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, ikut Kisra menyobek-nyobek surat engkau ya Rasulullah." Apa kata Nabi SAW? "Mazzaqallahu biladahu." Allah akan merobek-robek kekuasaan Kisra. Hancur kerajaan Kisra. Negeri Kisra menjadi Islam. Di mana itu sekarang? Persia menjadi negara Islam. Hancur. Tapi ada satu raja yang baik, namanya Kaisar, Raja Romawi. Sampai surat Nabi diciumnya, dikasihnya minyak wangi, diletakkannya dalam kotak kayu, ditutupnya, dimuliakannya, dikumpulkannya menteri-menterinya. Lalu kemudian dibacanya surat Nabi itu. Kata dia, inilah Nabi akhir zaman. Lalu kemudian dia ingin masuk Islam, tapi menteri-menterinya tak setuju. Bahaya bos, nanti kalau kau masuk Islam begini. Lalu didengarnya ada jamaah datang dari kota Madinah, dari kota Makkah, namanya Abu Sufyan. Siapa nama jamaah yang datang? Abu Sufyan. Undang Abu Sufyan itu datang ke istana. Ditanyanya Abu Sufyan, "Abu Sufyan, hadis ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Kamu datang dari mana?" "Dari kota Makkah." "Betul di Makkah itu ada seorang nabi bernama Muhammad?" "Betul." "Bagaimana dia?" Diceritakan Abu Sufyan. Apa kata Kaisar? "Kalau betul yang kau katakan wahai Abu Sufyan, sayamliku mawdi'a qadamayya hadha." Muhammad akan mengambil tempat tegakku ini. Waktu itu Kaisar itu sedang tagak. Kalau betul yang kau cakapkan ini Abu Sufyan, Muhammad akan mengambil tempat tegakku ini.
tempat tegak kaisar itu kota bernama Damaskus. Damaskus itu menjadi pusat kerajaan Islam Bani Umayyah. Damaskus sekarang menjadi negara Suriah, bukan Damasraya, Damaskus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak muda nih. Nabi SAW waktu dia mau perang menggali tanah. Itu Madinah, ini Makkah. Pasukan dari Makkah menyerang Madinah. Bagaimana supaya kuda tak bisa melompat? Digali parit. Parit itu bahasa Arabnya Khandaq. Maka perang itu disebut dengan perang Khandaq. Gali parit. Atas usul siapa? Seorang laki-laki dari Persia bernama Salman Al-Farisi. Anak muda kini taunya Salman Khan. Salman Al-Farisi, guys. Al-Farisi. Kata Salman, kami punya tradisi perang di Persia, kami gali parit. Kalau begitu kata Nabi, gali parit. Digalilah parit. Waktu cangkul besi itu kena batu, memancar cahaya 3 kali, memancar cahaya. Kata Nabi, cahaya pertama aku melihat Yaman dibebaskan. Cahaya kedua aku melihat Syam dibebaskan. Cahaya ketiga aku melihat Rom dibebaskan. Yaman dibebaskan. Yaman menjadi Islam. Itulah dia sekarang negara Yaman Utara, Yaman Selatan. Syam dibebaskan. Syam jadi Islam. Itulah 4 negara: Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Tapi ada satu janji Nabi yang betul, yang belum nampak oleh mata kita. Rom. Ada yang mengatakan Rom itu Turki. Kalau ada yang mengatakan bahwa Rom itu Turki, berarti hadis itu sudah selesai. Tapi ada yang mengatakan Rom itu adalah Eropa, dan Islam akan jaya di Eropa 100 tahun lagi. Tahun 2100, ada yang mengatakan 2050, itu Eropa akan berkibar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang berkata demikian siapa? Bernard Lewis. Siapa namanya? Bernard Lewis. Cari nanti. Bernardlewis. Bernard Lewis. Ada orang Bukit Tinggi nama Bernard Lewis? Aduh. Cek Bernard Lewis. Bernard Lewis mengatakan inya orang Yahudi warga negara Amerika bahwa Islam akan menguasai Eropa. Penyebabnya ada 3. Pertama, karena imigran dari negara-negara Islam berdatangan ke Eropa. Orang Turki datang merantau ke Jerman. Orang Turki banyak di Jerman. Orang Tunisia, Maroko, Aljazair banyak menjadi imigran di Paris, di Prancis. Zainuddin Zaidan dari mana? Aljazair, tapi warga negara Prancis. Orang India, Pakistan, Bangladesh banyak merantau ke Inggris. Bahkan wali kota Inggris orang Muslim keturunan India. Secara populasi mereka kalah karena mereka tak mau punya anak. Ambo bazuaju bule dan rambutnya pirang, matanya biru. Where are you come from? Switzerland. Are you have children? Lah ya dua anak? Enggak. Mangga ke si ambo? Why? No time for child. Enggak ada waktu untuk menjaga anak lo. Enggak mau dia punya anak. Makanya di Eropa si anak punya anak dibiayai sampai S3. Beda sampai awal. Makan sama belajar lalu 10. Oleh sebab itu maka secara populasinya kalah. Umat Islam datang berimigran, ramai-ramai pindah. Nang kedua mereka secara populasi kalah. Nang ketiga inya musnah sendiri disebabkan oleh virus HIV AIDS gara-gara LGBT. Lagu pedang kok tidak menghasilkan apa-apa. Api musnah, mati. Islam tidak datang dengan meledakkan Twin Tower. Islam tidak datang dengan menghancurkan, tapi Islam datang dengan kelembutan.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau begitu ada satu cahaya yang belum nampak umat Islam sekarang, tapi sebelum kiamat akan terwujud. Itulah yang ditakutkan Eropa menjadi Islam, maka dikatakanlah Islam ini teroris, Islam ini radikal. Kenapa? Karena ketakutan itu bahasa awaknya Islamofobia, ketakutan. Orang kalau terlalu ketakutan, manca lihat pucuk pisang bancuk pucuk. Orang kalau terlalu ketakutan, takut. Jadi banyak orang kok ketakutan mencari ambo. Tak boleh takut kan? Ambo kok biasa-biasa. Bare pun 50 kurang. Apa ditakutkan? Tapi dek orang ketakutan mencari mencret takut. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, paranoid nama penyakitnya. Anxiety nama penyakit psikologis. Ketakutan, kecemasan yang sangat tinggi. Takut. Orang kalau terlalu takut kau nak bapek lalok. Untuk Fir'aun